Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Pastinya di masa pandemi seperti ini cukup membosankan, bukan? Harus belajar melalui daring di rumah dan gak bisa berkumpul bermain bersama teman-teman di sekolah. Semoga meskipun di saat kondisi seperti ini, adik-adik semuanya masih semangat untuk belajar menimba ilmu ya. Perkenalkan, kakak dari KKN kelompok 16 Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, yang pada kesempatan kali ini kakak akan memaparkan sebuah materi yang sangat bermanfaat bagi kalian, yaitu materi tentang pubertas. Apa itu pubertas? Apakah kalian familiar dengan kata-kata ini? Yap, pubertas adalah sebuah masa terjadinya perubahan fisik dan mental pada laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon. Pada saat pubertas, bagian otak akan melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang akan memberikan sinyal pada kelenjar pituitari untuk melepaskan luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH untuk memulai perkembangan seksual, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Masa pubertas disebut juga masa akil balik atau usia remaja, yang artinya pada masa ini adik-adik semuanya telah sampai pada masa organ tubuh beserta fungsinya menjadi seperti organ orang dewasa. Akil berhubungan dengan perkembangan, balik berhubungan dengan pertumbuhan. Jadi, jika dibuat dalam makna lebih luas, artinya adalah habisnya masa kanak-kanak, yang artinya kalian akan masuk pada masa remaja. Masa remaja adalah suatu masa penyesuaian dari fase anak-anak hingga fase awal dewasa. Rentang usia remaja menurut WHO adalah antara usia 12 tahun sampai 24 tahun. Sedangkan menurut Depkes RI adalah 10 sampai 19 tahun. Pada masa ini, adik-adik semuanya akan mengalami yang namanya perubahan pada perasaan, seperti emosi yang tidak stabil dan mulai tertarik dengan lawan jenis. Seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi, perubahan-perubahan yang terjadi di masa pubertas disebabkan oleh hormon yang ada di dalam tubuh adik-adik. Akan tetapi setiap orang berbeda-beda ya, jadi jangan cemas jika di antara adik-adik sekalian ada yang belum mengalaminya. Karena umumnya perubahan tersebut mulai dirasakan rentang usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir kurang lebih di usia 16 tahun. Pada masa pubertas, adik-adik akan mengalami dua perubahan, yang diantaranya adalah perubahan primer dan perubahan sekunder. Pada perubahan primer terjadi di dalam tubuh, sehingga ciri-cirinya tidak tampak dalam tubuh. Sedangkan perubahan sekunder terjadi di luar tubuh, sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Pada perubahan primer berkaitan dengan kematangan pada organ reproduksi, yang orang lain tidak tahu kecuali kalian sendiri. Contohnya menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Sedangkan perubahan sekunder berkaitan dengan perubahan fisik yang dapat dilihat oleh diri sendiri dan orang lain. Contohnya pada laki-laki tumbuh kumis, jagung membesar, dan suara memberat.
Lalu pada perempuan pinggul melebar, payudara membesar, dan suara menjadi lebih nyaring dan lembut. Sekarang langsung saja, yang pertama kita bahas dulu adalah perubahan primer pada laki-laki. Pada laki-laki akan mengalami mimpi basah, yaitu sebuah mimpi yang menjadi pertanda bahwa laki-laki tersebut sudah masuk usia dewasa. Yang kedua, organ reproduksi sudah mampu menghasilkan sperma. Oke, yang selanjutnya adalah perubahan primer pada perempuan. Pada perempuan akan mengalami haid atau menstruasi, yang umumnya dimulai di usia 10 tahun. Namun setiap orang tentunya berbeda-beda. Menstruasi sendiri adalah keluarnya darah pada area kemaluan. Kemudian yang kedua, organ reproduksi mengalami ovulasi dan dapat menghasilkan ovum atau sel telur yang bisa menjadi bayi jika dibuahi. Kita masuk untuk perubahan yang kedua, yaitu perubahan sekunder. Perubahan sekunder yang terjadi pada laki-laki antara lain, yang pertama, tumbuh kumis dan jenggot pada wajah. Yang kedua, jakun mulai tampak membesar. Yang ketiga, suara lebih berat dan besar. 4. Tumbuh rambut di beberapa area tubuh tertentu, seperti di ketiak, kaki, dada, dan organ kelamin. Bahu semakin bidang dan lebar. Muncul jerawat pada wajah. Yang ketujuh, tubuh yang lebih cepat tinggi dan juga membesar. Dan yang terakhir, otot tubuh mulai terbentuk. Kemudian perubahan sekunder pada perempuan. Yang pertama, panggul lebih besar. 2. Payudara mulai membesar. 3. Suara lebih nyaring dan lembut. 4. Tumbuh beberapa rambut di area tertentu seperti ketiak, kaki, dan organ kelamin. Yang kelima, muncul jerawat di wajah. Yang keenam, kulit nampak lebih halus. Materi terakhir, kita belajar bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi atau organ vital kita sendiri. Pada materi ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, adik-adik disimak baik-baik ya. Yang pertama, kita simak untuk laki-laki terlebih dahulu. Untuk laki-laki dianjurkan untuk mandi minimal 2 kali sehari. Berganti pakaian minimal 2 kali sehari. Membasuh penis dengan air bersih, selesai buang air kecil. Berolahraga teratur dan istirahat yang cukup. Jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat. Dianjurkan untuk memakai yang berbahan katun. Sunat sesuai anjuran dokter. Minum air putih yang cukup. Untuk perempuan, yang pertama dianjurkan untuk mandi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, berganti pakaian minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, diutamakan saat haid diusahakan
untuk berganti pembalut maksimal 4 jam sekali. Yang keempat, berolahraga teratur dan istirahat yang cukup. Yang kelima, membasuh kemaluan dengan air bersih selesai buang air kecil. Yang keenam, jangan memakai celana dalam yang terlalu ketat, diusahakan yang berbahan katun. Yang ketujuh, jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak dan mengandung MSG. Yang kedelapan, berolahraga teratur dan minum air putih yang cukup. Yang kesembilan, jangan menahan buang air kecil. Akhirnya kita telah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang materi pubertas yang sudah kakak paparkan dari awal dan akhir. Berikut ada kontak kakak yang bisa kalian kepoin nih. Kita punya akun Instagram @kkn16_IIK_Baktiwiyata. Terima kasih dan see you next time di kesempatan selanjutnya. Bye bye.